Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa CNN Indonesia? Semoga Anda senantiasa sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, senang sekali saya Eva Yunizar hari ini kembali menjumpai Anda dalam program Gapai Kemuliaan. Dan seperti biasa, saya tentunya tidak sendiri, sudah hadir bersama saya Kiai Haji Muhammad Faiz. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir di studio Gapai Kemuliaan. Nah, dalam episode hari ini Kiai Haji Muhammad Faiz akan menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda pemirsa Gapai Kemuliaan yang sudah masuk melalui WhatsApp dalam episode Ustadz Menjawab. Tentunya Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan, Anda bisa kirimkan pertanyaan Anda baik berupa pesan teks maupun dalam bentuk video melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Anda juga berkesempatan untuk bertanya langsung kepada Ustadz melalui sambungan Zoom yang nanti akan ditentukan oleh tim Gapai Kemuliaan. Langsung saja kita ke pertanyaan pertama ya Kiai ya. Ini ada pertanyaan dari Ibu Lulu. Nah, pertanyaannya adalah dalam agama apakah diperbolehkan berjualan barang imitasi atau KW? Nah, karena walau barang imitasi ini Bu Lulu selalu mengusahakan kualitas barangnya tetap terjaga dan bagus katanya. Iya. Nah, itu bagaimana aturannya? Ini jawabannya tidak mudah. Yang pertama terkait KW dengan ori, istilah sekarang kan, asli dan tidak asli. Maka terkait dengan hal ini, agama meminta kejujuran, akuntabilitas. Maka di dalam hadis itu, kata Rasulullah, penjual dan pedagang itu bisa mendapatkan keberkahan dan kebaikan dari aktivitas perdagangan kalau kedua-duanya itu soddaqo wa bayyana. Soddaqo itu jujur, yang bayyana itu saling menjelaskan. Pedagang jujur nih, kalau KW, KW. KW juga katanya konon kabarnya ada tingkatannya. KW 1, KW 2, KW 3. KW super dan sebagainya. Nah ini dijelaskan. Wabayana, kalau ada kekurangannya, bedanya dengan yang ori apa, dijelaskan. Kemudian pembelinya juga jujur. Jujur dalam artian uangnya jangan yang sobek-sobek, jangan uang palsu dan begitu seterusnya, maka dia akan mendapatkan keberkahan. Nah, jadi di sini kalau pertanyaannya apakah boleh menjual barang KW? Kalau pertanyaannya sebatas itu, maka dia boleh menjual barang KW selama dijelaskan bahwa ini KW dan bukan ori. Kalau KW-nya 1, KW-nya 2, KW-nya super, maka kalau ada klasifikasinya, dia perlu menjelaskan, ini KW 1 loh, ini KW supernya. Bedanya di mana? Bahannya misalnya. Itu satu. Yang kedua yang harus diingat, ini kalau terkait dengan hak kekayaan intelektual. Nah, itu dia yang saya ingin tanyakan juga ke Kiai. Ini judulnya hak cipta. Ya, hak cipta. Yang dulu boleh jadi Mbak Eva nggak ada orang perhatian sama itu. Ya. Tapi sekarang itu kan mendatangkan uang. Kalau saya misalnya nih dulu zaman saya sekolah itu kan sering bilang beli buku bajakan. Nah ini harus hati-hati. Karena itu terkait dengan hak intelektual orang. Kecuali kalau kitab-kitab agama di masa lalu, karangan Imam Syafi'i kan beliau tulus ya. Nggak ada menulis hak cipta di tangan siapa. Tapi kan hari ini kan ditulis hak ciptanya ini, merek dagangnya seperti ini. Maka di sini perlu ada rincian. Kalau terkait ilmu, itu guru saya sangat berwasiat. Kamu kalau beli yang lain maunya ori. Tapi giliran beli buku kuliah, nyari yang bajakan, fotokopi dan padahal boleh jadi ada orang yang mendedikasikan dirinya untuk ilmu kan. Dia hanya berharap, dia tidak menjual belikan ilmu, tapi dia katakan sama anak istrinya, anaknya kan bilang, Pak ini sepatu rusak, tunggu ya nak ya, ini buku bapak kan baru aja turun di toko buku, nanti kalau sudah 1000 bapak kan akan dapat penghasilan sekian. Nah yang seperti itu kan seolah-olah kita merampas harta orang lain kan. Sehingga ulama mengatakan bahwa hak kekayaan intelektual seperti itu ya memang hak yang harus dijaga. Kalau itu tidak diridhoi ya kita tidak mendapatkan ridhonya. Nah bagaimana kalau bicara soal pakaian, jam tangan, sepatu. Nah di sini dibedakan ulama. Kalau semua orang tahu bahwa itu tidak ori dan tidak merugikan orang-orang yang menjual ori. Misalnya kan, saya sering ke pasar tertentu lah di Jakarta. Jam tangan yang mahal di sebelah sana berharga puluhan juta. Di sebelah pasar yang itu harganya hanya 1.500.000. Tetapi segmen keduanya kan berbeda. Ketika orang-orang ini membeli jam tangan itu, orang-orang itu memang tidak akan membeli jam yang di sana.
karena pangsa pasarnya beda, tidak terjadi kerugian apapun buat yang di situ. Oke. Maka ada ulama mengatakan itu sah-sah saja untuk diperjualbelikan. Sekalipun ada kelompok tertentu yang mengatakan hati-hati. Kalau sudah tahu ini tidak ori dan KW-nya juga laku, kenapa nggak buat merek sendiri? Betul. Nggak usah mengambil merek orang lain. Tapi saya membaca literatur ya seperti itu. Karena kan sebetulnya hak di situ kan diperhatikan karena ada untung dan ada rugi. Ketika misalnya keuntungan itu tidak bisa dipastikan dan kerugian itu tidak bisa dipastikan, bisa jadi orang itu ya sah-sah saja membaca itu. Karena misalnya merek dagang, merek baju yang dari Perancis itu kan memang jauh sekali harganya dan kemudian juga jauh sekali kualitasnya. Ketika kemudian yang di sana tidak terganggu karena segmennya berbeda, maka boleh jadi itu tidak akan mendatangkan dosa. Karena dia merasa tidak dirugikan. Tapi kalau kualitasnya sama, kemudian diaku yang menyebabkan ya pelanggan yang ori ini pindah ke kita, itu ya yang tidak dibenarkan. Apalagi kadang-kadang nih sekarang kalau kita bicara ibu-ibu begitu ya, pakai barang-barang fashion, jadi beli yang KW tapi kemudian menunjukkan seperti barang yang asli. Yang Nah asli. itu gimana tuh? Ya itu tentu berbeda hukumnya lagi gitu kan. Karena kan dia tidak kemudian menjual, dia dalam konteks memamerkan. Nah, memamerkan itu juga bahaya loh. Kalau kemudian menjadikan apa ini? Ibu-ibu yang samping berbisik, lihat tetangga kita, pangkatnya baru 2 bisa beli yang kayak gitu. Abang sudah 4, kok nggak bisa misalnya. Karena itu juga bisa menjadi sesuatu yang negatif ya. Nah ini yang perlu juga dijaga terkait barang-barang ori dan non ori tadi. Baiklah. Kita akan lanjutkan kembali, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Kita akan lanjutkan kembali pertanyaan, tapi kita akan break terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan kembali sesaat lagi.